Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk rekan-rekan yang telah bergabung di Zoom meeting pada hari ini, sore ini. Pada sesi kali ini, Cloud Kilat mengadakan webinar dengan tema membangun FTP server di virtual machine. Nah, pada webinar kali ini kita dari Cloud Kilat berkolaborasi dengan kelompok Linux Arek Surabaya atau kelas yang juga nanti akan menjadi pembicara. Salah satu anggotanya nanti akan menjadi pembicara, yaitu ada Mas Robi Yasin dari kelompok Linux Arek Surabaya, serta juga ada Mas Juan dari tim Technical Support Cloud Kilat. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung berkenalan saja dengan dua orang narasumber. Saya akan menyapa yang pertama itu ada Mas Robi Yasin. Halo, selamat sore Mas Robi Yasin. Selamat sore, Mas. Oke, gimana kabarnya Mas Robi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi ini Mas Robi menyambung dari kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan Mas Baik. Robi ya. Ya. Jadi monggo Mas Robi silakan untuk perkenalan terlebih dahulu ke rekan-rekan yang sudah hadir. Silakan Mas Robi. Ntar saya buka slide aja dulu ya, biar lebih enak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya sini sebagai anggota kelas untuk menjelaskan untuk membangun FTP server di virtual machine. Jadi kenal maka tak sayang ya. Ya. Ini profil saya, nama saya Muhammad Robi Yasin, anggota kelompok Arek Linux Surabaya. Awal saya sih dari 2013 saat pas kuliah itu masuk di kelas. Setelah itu saya jadi sekretaris serta bendahara. Namun saat ini udah regenerasi menjadi anggotanya aja gitu. Mungkin apabila ada pertanyaan apa-apa bisa di-mention di email, Telegram, atau Instagram. Mas, udah itu aja atau diteruskan materi bagaimana? Ya, mungkin kita perkenalan dulu aja kali Mas Robi ya. Nanti habis ini Boleh. baru kita lanjut ke sesi Baik. materinya. Baik. Oke, terima kasih Mas Robi untuk perkenalannya yang singkat, jelas, padat. Kemudian kita akan menyapa untuk pembicara kita yang kedua, yaitu ada Mas Juan dari tim Technical Support-nya Cloud Kilat. Halo Mas Juan. Halo Krisna. Halo, gimana kabarnya Mas Juan? Sehat? Tuhan sehat, masih. Alhamdulillah. Oke Mas Juan, sama seperti Mas Robi tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan untuk memperkenalkan dirinya ke teman-teman yang sudah, ke rekan-rekan kita yang sudah hadir di room webinar sore hari ini. Silakan Mas Juan. Oke, selamat sore buat kita semua ya. Jadi perkenalkan, saya Juan Krisna Pranata Munte. Saya dari tim support Cloud Kilat. Jadi kalau di tim support Cloud Kilat itu misalkan nanti dari sisi pelanggan atau dari sisi teman-teman pengen nanya tentang layanan Cloud Kilat, bisa langsung nanya kita, bisa kirim email kita. Kayak gitu aja sih. Oke, baik kalau gitu. Mas Juan, terima kasih untuk sesi perkenalannya dan juga kedipan matanya tadi sadis ya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, sebelum kita masuk ke sesi materi yang nanti pertama akan disampaikan oleh Mas Robi, saya mau info. Jadi dalam acara webinar kali ini kami dari Cloud Kilat itu menyediakan 5 voucher GoPay atau OVO untuk 5 orang yang memberikan pertanyaan terbaik sepanjang sesi webinar kali ini mengenai materi tentang membangun FTP server di virtual machine-nya. Jadi nanti pada sesi tanya jawab kita akan memilih 5 orang terbaik dengan pertanyaan terbaik tentunya yang akan mendapatkan hadiah, dan untuk pemenangnya nanti akan dihubungi secara langsung oleh tim marketing kami, baik itu melalui email ataupun melalui sambungan telepon nantinya. Jadi yang mau dapat hadiah mungkin bisa diperhatikan materinya. Nanti kalau misalnya memang ada yang kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Atau apabila takut lupa pertanyaannya apa, nanti bisa ditulis aja pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya pada sesi tanya jawabnya.
Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekarang kita langsung masuk ke dalam sesi materi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Robi dari kelompok Linux Arek Surabaya. Monggo Mas Robi silakan untuk memberikan materi. Terima kasih Mas Yusna. Sore semuanya. Kita ke daftar isinya ya. Nanti yang saya jelaskan itu pengalaman dari FTP itu sendiri dan contoh pengaplikasian. Dan serta biasa saya digunakan untuk apa FTP di tempat kerja saya sendiri. Sebelumnya itu saya presentasikan dulu untuk secara singkat kelompok Linux Arek Surabaya itu sendiri. Jadi saat didirikannya kelompok Linux Arek Surabaya itu pada tahun 1995 gitu. Dan untuk sosial medianya itu bisa di www.kelas.or.id dan juga kelas juga memiliki pemendek tautan. Jadi istilahnya URL apabila yang panjang itu bisa diperpendek dengan pendek tautan yang di kelas punya juga. Sosial media juga ada Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Ini untuk acara Ubicon Asia nanti saya serahkan ke Mas Andika untuk menjelaskan. Monggo Mas Andika. Baik, terima kasih Mas Robi. Mohon izin untuk rekan-rekan Kilat. Perkenalkan, di sini saya Andika. Saya adalah ketua dari kelompok Linux Arek Surabaya. Jadi di sini saya diberikan kesempatan oleh Mas Robi untuk menjelaskan tentang apa sih Ubicon Asia 2021 ini. Nah, kebetulan tahun ini kelompok Linux Arek Surabaya telah terdaftar secara resmi untuk menjadi bagian dari Ubuntu Conference Asia 2021. Nah, Ubuntu Asia sendiri itu adalah kegiatan konferensi yang diselenggarakan oleh komunitas Ubuntu di Korea. Jadi karena Ubuntu sebelumnya ini tahun lalu kan juga sudah dilaksanakan, tapi secara online juga, tahun sebelumnya juga offline. Nah, lalu tahun ini rekan-rekan komunitas Ubuntu di Korea itu berinisiatif untuk membuat sebuah konferensi, tapi karena memang kondisi COVID yang masih belum terkendali di banyak negara, maka konferensinya tahun ini dilaksanakan secara online. Nah, saat ini Ubuntu sendiri sudah dalam masa open for speaker dan open for volunteer. Jadi apabila rekan-rekan di sini ingin berpartisipasi di dalam acara Ubuntu tersebut, maka rekan-rekan bisa mendaftar sebagai pemateri atau speaker maupun nanti sebagai volunteer atau rekan-rekan yang membantu di acara. Nah, untuk call for speaker, rekan-rekan memiliki waktu hingga 30 Juni. Jadi rekan-rekan kurang lebih masih punya 1 bulan lagi ya untuk mengajukan proposal, untuk mengajukan materi yang rekan-rekan ingin ajukan. Lalu pada tanggal 30 Juli atau bulan kemudian itu akan ada pengumuman penerimaannya. Lalu acaranya sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 25 dan tanggal 26 September 2021 dengan topik yang tidak jauh dari IT, yaitu desktop, server, WSL, terus ada juga IoT, security, dan komunitas ataupun studi-studi kasus yang lainnya. Di sini juga ada beberapa jenis pembicara yang rekan-rekan bisa pilih, yaitu ada lightning talk, yaitu rekan-rekan berbicara selama 5 menit, ada juga talk biasa 30 menit, sesi standar, maupun yang 45 menit untuk extend sesi ya, sesinya sudah di-extended. Lalu juga ada diskusi panel, yaitu 1 jam, dan juga ada workshop selama 1 hingga 2 jam. Nah, rekan-rekan bisa submit melalui eveny.com/e ya, yang tautan yang ada di dalam layar teman-teman di sini. Mas Rofi boleh minta tolong untuk lanjut. Nah, lalu selanjutnya ada call for volunteer. Jadi rekan-rekan di sini yang mungkin ingin berpartisipasi tetapi tidak memiliki materi atau mungkin tidak pede untuk mengajukan materinya kepada Ubuntu Asia 2021 ini, rekan-rekan bisa bergabung menjadi volunteer di dalamnya, yaitu di sini juga volunteer yang dimaksud di sini adalah teman-teman rekan-rekan bisa membantu berjalannya acara, bisa membantu untuk mengarahkan peserta, maupun rekan-rekan juga bisa berpartisipasi sebagai translator. Jadi karena nanti
Di dalam acara ini ada sesi yang diselenggarakan secara live maupun yang pre-recorded. Nah, untuk yang pre-recorded itu rekan-rekan akan bisa membantu di bagian translatornya. Jadi teman-teman bisa mentranslasikan bahasa Inggris atau bahasa yang lain ke bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk deadline-nya pun juga sama, yaitu hingga 30 Juni. Untuk pengumumannya pun hingga 30 Juli. Untuk pengumumannya 30 Juli. Lalu, lanjut Mas Rofi. Untuk detail lebih lanjut terkait dengan Ubucon Asia, rekan-rekan bisa mencari, rekan-rekan bisa melihat secara langsung melalui website resminya, yaitu di 2021.ubucon.asia. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan Kilat dan Mas Rofi atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk undur diri. Baik, terima kasih Mas Andika untuk penjelasannya untuk acara Ubucon Asia. Baik, kita lanjut untuk materi saat ini. Untuk pengenalan dari FTV itu sendiri itu semua mungkin udah tahu ya. Dari bahasa Indonesia sendiri itu kan protokol pengiriman berkas, atau dalam arti bahasa Inggrisnya itu file transfer protocol. Ini yang dimana berjalan di lapisan aplikasi, yaitu kalau di lapisan aplikasi itu sendiri di OSI layer yang ke-7. Namun untuk yang FTP itu sendiri dari 5, 6, dan 7. Untuk pengirimannya itu bisa berbentuk file yang sesuai seperti halnya ya JPG, video ataupun dokumen yang lainnya. Untuk referensi saya ambilnya di Wikipedia-nya protokol itu sendiri. Nah, ini untuk pengenalan dari OSI layer yang dimana komunikasi menggunakan FTP itu sendiri. Jadi dari TCP atau IP protokol suite-nya itu diambil dari FTP-nya yang di sini. Jadi session layer ini juga digunakan untuk komunikasi antara port. Jadi IP per port berapa, komunikasi dengan LAN atau segmen berapa gitu. Dan presentasi yaitu untuk menampilkan. Istilahnya yang tadi yang sebutkan filenya itu bentuknya apa, dan aplikasinya itu aplikasi yang digunakan untuk transfer antara klien dan servernya itu sendiri. Baik, ini contoh tadi aplikasi yang layar ke-7 yang tadi itu ada FileZilla, GFTP, Commander, sama Prof FTPD. Semua yang saya tampilkan di sini aplikasinya itu berbasis open resource ya. Ada juga yang menggunakan Windows juga, ada yang juga menggunakan Mac juga untuk FTP-nya itu sendiri. Ini untuk pengaplikasiannya FTP-nya itu sendiri antara device, atau dalam arti device itu PC ke to PC atau cross device gitu. Yang dilakukan bisa lebih satu segmen atau beda segmen. Dan juga FTP bisa digunakan untuk pengiriman data ke VPS atau hosting. Jadi kalau misal kita di hosting itu sendiri kan biasanya penggunaannya biar lebih cepat ya pakai FTP aja untuk pengiriman data tanpa harus kita buka cPanel lagi atau apa begitu. Dan biasanya saya menggunakan AnyDeck. AnyDeck juga open resource. Saya gunakannya di Linux Mint. TV biasanya TV dalam arti itu TeamViewer ya. TeamViewer juga bisa menggunakan FTP. Jadi halnya FTP itu sendiri kan menggunakan protokol, namun sebelum dari server ke klien, istilahnya komunikasi antara dua device ini, mereka juga bertukar untuk lisensi, dalam arti lisensi itu sendiri password sama user, dan hak aksesnya itu bagaimana. Ini kan hak aksesnya dalam arti ini boleh akses berapa file yang dibutuhkan gitu. Dan juga FTP juga beda device-nya itu, dan di contoh yang satunya itu dalam arti cross, dalam arti smartphone ke PC gitu. Dan juga FTP ini digunakan layar komunikasinya itu kan bisa pakai Wi-Fi atau fisikal dalam arti LAN, kabel LAN gitu. Dan juga virtual machine. Saya contohkan ambilnya PC sama VirtualBox ya. Dalam arti di laptop diinstal VirtualBox atau VM yang lain. Dan FTP juga bisa dengan IP kamera. Jadi kayak CCTV gitu,
dia nge-record tampilan dari kayak security dalam mau monitor aktivitas orang atau pabrik gitu, biasanya kayak gitu kan. Gunakan metodenya ya bisa salah satu juga FTP. Kalau dalam saya sendiri ya tadi itu menggunakan AnyTech untuk pengiriman, bisa pengiriman TV, pakai hosting juga untuk pengiriman data, dan di kantor juga menggunakan TV untuk sharing data gitu. Sharing data kayak form-form tertentu lah untuk setiap rekan-rekan yang lain gitu. Udah itu aja dari saya untuk materi yang saat ini, Mas Krisna. Saya lanjut ke Mas Krisna. Oke, terima kasih Mas Robi untuk materi singkatnya mengenai penjelasan secara umum mengenai apa itu FTP. Oke, dari rekan-rekan, setelah tadi penjabaran mengenai materi FTP yang disampaikan oleh Mas Robi, apabila ada pertanyaan bisa langsung di-drop di kolom komentar. Apabila pertanyaan sudah dicatat dan mau ditanyakan secara langsung, nanti pada sesi tanya jawab bisa langsung raise hand. Nanti dari tim adminnya akan mengallow untuk unmute mikrofonnya, jadi bisa ditanyakan secara langsung. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Juan, saya mau ingatkan kembali bahwa dalam sesi webinar kali ini kami dari Cloud Kilat menyediakan 5 voucher GoPay ataupun OVO untuk 5 pertanyaan terbaik dari rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Dan nantinya untuk pemenangnya akan dihubungi oleh tim marketing kami. Kemudian juga kita juga minta bantuan dari teman-teman yang hadir di sini untuk membantu kami untuk mengevaluasi webinar yang kami adakan melalui link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Jadi kita minta tolong ke rekan-rekan sekalian untuk mengisi feedback webinar kali ini supaya kami dari Cloud Kilat bisa mengadakan webinar yang lebih baik ke depannya. Kemudian satu lagi, untuk sesi webinar kali ini kami record dan akan segera kami upload ke channel YouTube kami yaitu Cloud Kilat. Jadi untuk rekan-rekan yang tadi sempat ketinggalan dari awal, itu bisa menyaksikan kembali siaran ulangnya di channel YouTube kami di Cloud Kilat. Jadi yang ketinggalan nanti bisa nonton di situ. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, setelah itu di like, dan kalau misalnya memang ada masukan bisa langsung tinggalkan komentar di channel tersebut, di konten webinar tersebut. Kemudian kita masuk ke sesi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Juan. Halo Mas Juan. Ya, halo Om Krisna. Ya, sudah siap untuk materi keduanya? Sudah siap. Oke, kalau gitu sekarang silakan Mas Juan untuk memberikan materi yang sesi keduanya. Silakan Mas Juan. Ya, terima kasih ya Om Krisna. Halo, selamat sore semuanya. Jadi tadi kan saya udah perkenalan ya, perkenalkan lagi, nama saya itu Juan. Dan di sini saya akan membawakan materi webinar yang berjudul membangun FTP server pada virtual machine, atau untuk di demo kali ini saya akan mendemokan membangun FTP servernya pada layanan Kilat VM 2.0 dari Cloud Kilat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Cloud Kilat. Nah, Cloud Kilat itu merupakan merek dagang dari PT Infinity System Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 2013 atau sudah beroperasi sekitar 8 tahun sebagai layanan cloud yang terjangkau untuk segmen pasar startup dan juga UMKM. Di sini juga kami untuk layanan Cloud Kilat sendiri itu bisa kami jamin itu relatif murah. Kenapa? Dikarenakan sudah banyak sekali startup ataupun UMKM bahkan pelajar yang menggunakan layanan kami. Di sini saya sebagai tim support Cloud Kilat. Untuk tim support Cloud Kilat merupakan tim yang bertugas untuk membalas email ataupun tiket yang Anda kirimkan kepada kami. Tim kami juga di sini tersedia dalam waktu 1x24 jam sehari. Apabila Anda memiliki pertanyaan ataupun keluhan tentang layanan Cloud Kilat, bisa langsung tanyakan kepada kami dengan mengirimkan email atau membuka tiket melalui portal Cloud Kilat. Kemudian, karena kita di sini membahas tentang FTP, pastinya berhubungan dengan yang namanya transfer data. Nah, untuk melakukan transfer data dari semisalnya dari server, dari klien, dari lokal kita,
ke server kita atau hosting, itu pasti membutuhkan suatu semacam jembatan itu. Untuk salah satunya FTP yang akan kita bahas kali ini. Nah, di antara juga ada beberapa cara untuk melakukan transfer data dari klien ke server. Di antaranya bisa menggunakan SCP, dan ada FTP yang akan kita praktikkan nanti, dan ada rsync, dan juga ada SFTP. Nah, untuk SCP dan rsync ini sebenarnya mirip. Mereka itu sama-sama perintah pada sistem operasi Linux yang tugasnya untuk mengirimkan data. Nah, sedangkan di sini rsync ini memiliki keunggulan yang lebih daripada SCP. Kalau rsync ini dia bisa melakukan sinkronisasi, di mana kalau misalkan ada file yang kita kirim tuh udah ada atau belum di server tujuan. Terus lebih baru mana file yang akan kita kirim atau dengan file yang ada di server tujuan gitu. Dia tuh bisa melakukan sinkronisasi yang kayak gitu kurang lebih. Nah, kemudian untuk FTP dan SFTP ini juga berbeda. Kalau misalnya untuk FTP di sini dia belum secure, dan untuk FTP ini juga mirip dengan telnet. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun dalam FTP itu dia bisa langsung diambil gitu data-datanya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi seperti paket sniffer atau paket snipping mungkin namanya kayak gitu. Nah, untuk SFTP dia itu menggunakan protokol dari SSH seperti namanya, atau SSH file transfer protocol ataupun secure file transfer protocol. Nah, kemudian dari FTP server sendiri yaitu sebuah aplikasi server yang dapat membantu kita dalam proses transfer data dari pengguna ke server atau ke hosting kita. Nah, dengan adanya FTP server ini kita terbantu kalau misalkan kita pengen ngupload file-file website kita ke hosting, ataupun kita pengen ngambil file-file backup kita dari hosting ke lokal kita, kayak gitu. Nah, untuk cara kerja dari FTP server ini, kurang lebih untuk FTP kan adalah protokol client server. Jadi dengan kata lain, klien itu meminta file dan server akan memberikannya nantinya. Nah, di sini ada dua channel. Yang pertama itu ada control channel dan data channel. Nah, untuk control channel itu, dia mengatur yang namanya perintah-perintah pada FTP, terus bisa melaksanakan informasi dasar kayak memperlihatkan direktori, kemudian kayak tadi menjalankan menjalankan perintah-perintah FTP. Nah, untuk di data channel, yaitu fokus ke pemindahan file kayak upload ataupun download file ke FTP server ataupun ke FTP client. Lalu untuk cara kerjanya lebih kurang kayak seperti ini sih. Dari FTP client, dia akan login ke FTP servernya, dan oleh FTP server akan dicek apakah login kredensialnya itu udah valid atau belum. Kalau udah valid, nanti dari FTP client bisa melakukan menjalankan perintah-perintah FTP, kemudian bisa melihat-lihat direktorinya, bisa mencari direktori yang dibutuhkan atau mencari file yang dibutuhkan. Kemudian nanti di data channel, klien juga nanti bisa melakukan upload ke server ataupun mendownload data yang ada di FTP servernya. Nah, kemudian untuk koneksi pada FTP ini pengguna memerlukan biasanya FTP ini menggunakan port 21 sebagai komunikasi defaultnya. Dan di FTP server itu ada dua koneksi FTP dasar yang ada aktif dan pasif. Dalam mode aktif sendiri, server itu berperan aktif dengan menyetujui permintaan data. Nah, sedangkan kalau misalkan yang pasif, server tidak secara aktif untuk mempertahankan koneksi, yang berarti pengguna yang membuat saluran datanya. Kurang lebih kayak gitu untuk perbedaannya. Nah, di sini ada beberapa contoh FTP server yang secara open source. Nah, di sini contohnya ada VSFTPD server, kemudian ada ProFTPD server, juga ada Pure FTPD server. Untuk di demo kali ini, nantinya kita akan menggunakan, atau saya akan mendemokan cara menginstal ProFTPD server pada layanan CloudVM 2.0. Nah, dari antara, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang FTP server, di sini juga kita akan bahas tentang FTP client-nya. FTP client ini digunakan untuk melakukan remote FTP ke FTP server. Nah, ada banyak aplikasi FTP client yang open source. Nah, ini diantaranya yang saya bawa ada FileZilla, kemudian ada CyberDuck, kemudian ada WinSCP, dan juga ada GFTP. Nah, di antara keempat aplikasi atau aplikasi FTP client yang ada di layar ini, nantinya saya akan mendemokan FileZilla sebagai FTP client-nya. Kenapa saya menggunakan FileZilla? Karena FileZilla menurut saya itu salah satu aplikasi FTP client yang paling populer, karena dia bisa digunakan di Linux maupun di Windows. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ProFTPD juga. Untuk ProFTPD sendiri merupakan aplikasi server yang menyediakan banyak modul. Jadi ProFTPD ini
Sebenarnya banyak sekali modul-modul yang bisa digunakan dan juga memiliki konfigurasi yang mirip dengan Apache Web Server. Kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan melakukan konfigurasi pada Apache Web Server, tentunya kita akan familiar dengan konfigurasi-konfigurasi yang ada di ProFTPD-nya. Kayak gitu. Untuk kelebihan ProFTPD server sendiri diantaranya, yang pertama dia bisa melakukan limit maksimum upload. Jadi misalkan user atau FTP client itu dia mengupload sebuah file ke ProFTPD servernya, itu bisa dilimit. Misalkan kita limitnya 50 MB. Jadi misalkan klien nguploadnya 100 MB, file yang terupload itu cuma 50 MB kayak gitu. Kemudian kalau misalkan yang limit jenis file yang akan diupload, nanti misalkan klien, misalkan dari FTP server nih, dia ngelimit nggak boleh ngupload file .jpg atau ekstensi .pdf atau ekstensi PDF kayak gitu. Jadi misalkan nanti klien yang ngupload file yang ekstensi JPG atau PDF, dia itu akan dapat error kayak permission denied, kurang lebih kayak gitu. Dan yang terakhir, untuk ProFTPD ini juga bisa diinstalkan pada banyak sistem operasi, diantaranya kayak Linux yang akan kita demokan nanti pada CentOS 7 untuk sistem operasinya, kemudian juga ada macOS, ada NetBSD, dan banyak lagi. Nah, setelah kita mengetahui tentang FTP servernya, tentang ProFTPD, kita di sini akan langsung mendemokan cara membangun FTP server pada virtual machine atau pada layanan CloudVM 2.0 dari Cloud Kilat. Di sini saya akan share langsung terminal saya. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan melakukan SSH terlebih dahulu ke layanan CloudVM 2.0 saya yang akan digunakan sebagai FTPD servernya atau ProFTPD servernya. Kita masukkan credential usernya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, yang pertama kita perlu lakukan untuk misalkan ProFTPD server itu, kita perlu menginstalkan repository Apple untuk kita menginstal ProFTPD servernya, dikarenakan ProFTPD server ini belum ada pada repository bawaan dari CentOS 7-nya. Jadi kita perlu menginstalkan terlebih dahulu menggunakan perintah install Apple min release. Kita instalkan. Oke. Di sini repository Apple yang sudah berhasil install. Selanjutnya kita perlu menginstal aplikasi ProFTPD-nya. ProFTPD dan juga ProFTPD utils untuk perintah-perintah tambahan yang dapat membantu ProFTPD server. Sebenarnya tanpa ProFTPD utils juga kita sudah bisa menginstalkan ProFTPD-nya pada aplikasi CentOS 7. Oke, selagi menunggu sampai instalasinya selesai. Sebenarnya untuk ProFTPD ini selain install ini bisa defaultnya langsung bisa digunakan ya. Namun kita karena belum ada user untuk FTP-nya, user FTP, jadi di sini kita akan membuat terlebih dahulu untuk pengetesan apakah ProFTPD ini udah bisa digunakan atau belum, udah bisa diakses atau belum. Oh ya, sebelum itu setelah kita install ProFTPD itu statusnya inaktif ya. Kita bisa lihat di sini. TL status ProFTPD. Nah, di sini kita perlu start dulu agar ProFTPD-nya dapat berjalan menggunakan perintah systemdetail start ProFTPD. Kita bisa cek kembali statusnya. Nah, sekarang ProFTPD servernya sudah aktif. Di sini selanjutnya kita akan membuat satu user system, karena nanti kita akan mengakses FTP-nya menggunakan user system. Kita bisa membuatnya menggunakan perintah user. Misalkan nama saya Juan. Kita berikan password untuk Juan. Ya, kita masukkan passwordnya. Oke, untuk passwordnya sudah kita masukkan. Nah, sebenarnya secara defaultnya sudah bisa diakses. Kita bisa mengaksesnya menggunakan perintah. Kita bisa masuk lewat browser juga. Saya lupa ngasih tahu kalau misalnya untuk mengakses FTP itu bisa melalui web browser juga atau menggunakan FTP client dari CLI. Begitu. Di sini saya akan coba mengaksesnya melalui browser aja. Nah, pada browser kita bisa ketikkan FTP, langsung masukkan IP-nya. Kita bisa masukkan user dan passwordnya.
Nah, ini dia secara default sudah bisa diakses untuk FTP servernya. Nah, sekarang kita kembali ke terminal. Nah, sekarang kita mau ngecek nih kalau misal apakah itu emang benar-benar si FTP servernya udah bisa dipakai atau belum, atau kan ini untuk user Juan ini home directory-nya itu ada di /home/Juan ya. Kita coba masuk ke home directory-nya. Karena FTP server itu secara default-nya udah ngarahin user system atau user FTP-nya itu ke home directory-nya masing-masing. Jadi harusnya saat kita akses FTP tadi melalui browser, dia itu nggak langsung ngarah ke folder ini. Kita sekarang coba buat sebuah file untuk kita make sure apakah emang FTP tadi ngarahnya ke folder ini atau bukan. Kita buat file misalkan namanya index.html, kemudian mungkin info.php. Oke, kita cek filenya udah ada atau belum. Oke, untuk filenya udah ada. Sekarang kita coba cek lagi melalui browser, apakah filenya sudah ada atau belum. Ini kita coba akses lagi. Oke, file yang tadi kita download sudah ada ya. Di sini juga sebenarnya kita udah bisa langsung download sih filenya. Nah, sudah bisa langsung di-download filenya. Nah, kalau untuk upload, dia perlu dilakukan pada FTP client kayak yang dari CLI ataupun melalui yang GUI kayak FileZilla tadi. Nah, saya akan kembali ke terminal. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita pengen ngeganti home directory dari user ini. Jadi kalau misalkan kita akses FTP servernya, dia itu ngarah ke folder lain gitu. Semisal saya punya website atau data website saya ada di /home/WordPress. Kita buat terlebih dahulu. /home/WordPress. Nah, jadi saya pengen mengarahkan kalau misalkan nanti saya akses user FTP Juan, dia itu pengen mengarahnya ke directory /home/WordPress. Nah, untuk caranya, kita bisa menggunakan user mode -d spasi direktori yang ingin diarahkan, lalu nama usernya. Nah, untuk pengecekan apakah home directory sudah ganti atau belum, kita bisa cek pada file passwd kita. Menggunakan perintah cat boleh, cat atau cat passwd, open grep, misalkan Juan. Nah, untuk Juan sendiri itu sudah home directory-nya sudah menjadi home/home/WordPress. Nah, sekarang kita coba akses, kita buat dulu deh file, buat make sure kalau misalkan nanti pas kita akses itu udah ngarah ke file /home/WordPress. Misalkan kita /WordPress, file 1.txt, dan file 2, kita buat 3 file. Lalu kita pastikan kembali apakah file tadi yang kita buat tadi sudah ada pada directory home/WordPress. Oke, untuk file-filenya udah ada. Sekarang kita coba akses lagi melalui web browser dulu. Kita akan coba akses melalui web browser. Kita coba refresh. Kita lagi usernya Juan, passwordnya jaringan. Nah, untuk file-filenya sudah ada di yang di /home/WordPress. Nah, kemudian gimana kalau misalkan case-nya suatu saat kita butuh sebuah grup FTP yang dapat mengakses satu user atau satu user yang sama atau home directory yang sama. Nah, dari FTP juga bisa ada fitur yang atau direktif yang bisa menjalankan hal tersebut. Jadi misalkan kita akses user Bob yang ada di dalam grup tim FTP, dia bakal akses home directory dari grup tim FTP tadi. Nah, untuk caranya bagaimana? Kita sekarang buat dulu user baru untuk grup FTP-nya. Misalkan kita buat namanya Bob. Kita berikan password untuk Bob. Kemudian kita buat lagi satu user lagi untuk pengujian. Misalkan kita beri nama Linda.
masukkan passwordnya. Nah, setelah user berhasil dibuat dengan passwordnya, kita di sini akan buat grupnya menggunakan perintah group add. Group add, misalkan tim FTP untuk nama grupnya. Nah, sekarang kita perlu masukkan user Bob dan Dinda ke grup tim FTP. Menggunakan perintah user mode kembali, dengan opsi min A dan G besar atau G kapital, tim FTP, dan juga masukkan usernya misalkan Bob dan Dinda. Kita akan cek apakah user Bob dan Linda udah ada di grup FTP-nya atau belum. Bob sudah ada di grup tim FTP dan juga Linda. Ya, sudah ada. Nah, untuk konfigurasi utama dari FTP server ini itu ada di /etc/proftpd.conf. Nah, di sini kita bisa, nah kan sesuai yang saya sampaikan tadi, untuk mengarahkan grup ke salah satu direktori tertentu, kita bisa menggunakan direktif default root. Di sini kita bisa cari. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan setiap FTP user kecuali admin itu langsung diarahkan atau di-root ke home directory-nya masing-masing. Nah, sekarang kita pengen ngarahin tadi si Bob sama si Linda ke sebuah direktori untuk grup tim FTP tadi. Kita buat misalkan root, kita misalkan mengarahkan ke direktori home /kantor. Kantor, mohon maaf. Nah, kita buat usernya menjadi tim FTP, grupnya tadi tim FTP. Nah, jika sudah, kita bisa save konfigurasinya, kemudian kita restart FTP-nya menggunakan perintah. Oh, sebelumnya kalau kita ingin make sure atau kita ingin pastikan lagi kalau misalkan konfigurasi kita tadi di konfigurasi utama dari FTP server itu udah benar atau belum, atau ada typo atau enggak, itu bisa menggunakan perintah FTPD maintain. Nah, untuk syntaxnya sudah valid, jadi kita bisa langsung restart FTPD-nya. Oke, kita cek kembali statusnya. Nah, untuk FTPD-nya sudah running. Nah, sekarang kan kita tadi belum buat yang direktori untuk grup tim FTP. Sekarang kita buat terlebih dahulu dengan perintah mkdir kembali /home/kantor. Nah, karena ini perlu diaksesnya dengan grup, jadi kita perlu memberikan ownership pada kantor ini supaya setiap user yang ada di grup tim FTP bisa mengakses FTP server, mengakses direktori dari /home/kantor ini melalui FTP server, melalui FTP client, mohon maaf. Kita perintahnya bisa menggunakan chown, kita berikan grupnya tim FTP /home/kantor. Oke. Oh ya, kita berikan agar nantinya bisa melakukan upload, kita perlu memberikan hak akses right kepada direktori home kantor di grupnya. Jadi kalau misalnya kita belum memberikan akses right tersebut, kita nggak akan bisa melakukan perubahan pada direktorinya. Itu dengan perintah chmod r grupnya plus right gitu ya, /home/kantor. Kita coba cek di /home untuk kantor, dia grupnya sudah menjadi tim FTP dan grupnya juga sudah diberi opsi right di sini. Nah, oke. Sekarang kita akan coba akses user Bob kemudian Linda melalui FileZilla. Saya akan buka terlebih dahulu FileZilla saya. Nah, untuk mengakses FTP server yang sudah kita buat tadi menggunakan FileZilla, bisa memasukkan hostname-nya atau IP-nya pada kolom host.
kita pastikan kembali IP-nya. Oke. 30. Usernya tadi Bob yang udah kita buat, kemudian passwordnya. Untuk portnya default aja 21, bisa langsung quick connect. Oke, kita udah masuk ke direktorinya Bob. Nah, kan tadi kita belum buat file apa-apa di kantor. Kita akan coba juga buat untuk memastikan apakah kita sudah ada pada direktori tersebut atau belum. Kan touch. Kita buat filenya dengan nama dokumen 1.pdf, kemudian dokumen 2. Oh, mohon maaf, salah pembuatan filenya salah kita buat di direktori, artinya kita pindahkan lagi dokumen 1 ke /home/kantor. Oke, kita buat lagi menggunakan kata touch dokumen 2. Kita buat 2 dokumen saja untuk percobaan kali ini di /home/kantor ya. Karena sekarang kita berada di direktori home/Juan atau di home directory Juan yang sebelumnya. Oke, kita pastikan kembali dengan perintah ls pada home kantor. Oke, kita akan coba cek apakah filenya ada atau belum. Kita refresh. Nah, untuk file dokumen 1 dokumen 2-nya udah ada ya. Jadi ini untuk user Bob. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan user Linda? Kita ganti username-nya, kemudian kita masukkan password-nya, dan kita connect. Bisa di-disconnectin dulu aja yang sebelumnya. Session yang sebelumnya atau sessionnya Bob. Kita login dengan Linda, pastikan kembali passwordnya, dan salah satu connect. Oke, Linda pun udah mengakses user yang sama. Nah, kan tadi kita belum coba nih proses upload sama downloadnya. Sekarang kita akan coba sekalian proses upload sama downloadnya. Kita coba ada di webinar. Di sini saya akan coba, ceritanya saya pengen ngupload file WordPress saya, atau ya untuk file WordPress saya atau data website saya yang menggunakan CMS WordPress ke FTP server. Nah, di sini saya akan coba menguploadnya ke user Linda. Kita akan coba upload. Nah, di sini sedang proses mengupload, bisa dilihat. Kita tunggu proses selesai. Dan untuk dokumen WordPress-nya sudah berhasil diupload. Kita cek lagi melalui CLI atau melalui server. Apakah filenya sudah ada atau belum? Oke, untuk file WordPress-nya sudah ada. Nah, berarti untuk proses upload-nya sudah berhasil. Kan tadi download kita coba juga, tapi kita akan coba kembali mendownload sebuah file dari Linda ini, dari user Linda. Kita misalkan ingin mencoba download dokumen 1, apakah bisa atau enggak. Oke, sudah berhasil rupanya. Kita cek dari sini untuk dokumen 1 PDF, udah ada. Kayak gitu. Sini akan saya share kembali ke terminal saya. Nah, kita sekarang sudah berhasil membangun FTP servernya, kemudian kita sudah berhasil membuat usernya, mengarahkan user ke direktori lain, kemudian menggunakan grup juga untuk mengarahkan setiap user yang ada di grup tersebut ke direktori yang sama. Nah, sekarang saya akan mendemokan juga bagaimana kita mengaktifkan SSL pada FTP server. SSL ini berfungsi untuk keamanan aja ya, karena FTP itu kan tanpa enkripsi sama sekali. Nah, dengan adanya SSL ini, kita bisa membuat keamanan dari FTP itu lebih terjamin, kayak gitu. Nah, kita pertama yang perlu kita lakukan adalah pada terminal kita buka kembali. Oh ya, sebelumnya, karena kita akan menggunakan SSL, tentunya kita harus mengenerate sertifikat SSL-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pada demo kali ini, saya kan nggak akan berfokus pada sertifikat SSL-nya. Jadi saya sudah mengenerate sertifikat SSL-nya dan sudah saya letakkan pada directory /home/sertifikat. Bisa dilihat pada layar, untuk filenya sudah ada. Nah, untuk file yang dibutuhkan seperti private key, kemudian sertifikat yang .pem-nya, dan untuk chain-nya juga sudah ada.
Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan pada productivity servernya, pada konfigurasi utamanya. Ada di source etc, kemudian di productivity server, productivity.conf, mohon maaf, maksud saya, kita bisa cari TLS. Nah, pada bagian if define ini bisa kita berikan komentar saja, karena kalau if define ini digunakan kalau kalau misalkan status dari TLS-nya itu sudah berjalan atau opsional lah, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan if modul untuk mengaktifkan modul TLS-nya, menggunakan modul mod tls.c. Nah, jangan lupa diberi tutup pada bagian sini. Nggak usah pakai itu, mohon maaf. Kita bisa langsung tutup pada bagian sini. Nah, di sini kita perlu mengganti path dari direktorinya si sertifikat, kemudian private key, dan juga chain-nya. Nah, untuk sertifikatnya tadi kita berada di /home /sertifikat, kemudian nama filenya. Nama filenya itu ada di full chain.pem, dan private key kita perlu sesuaikan, ada /home /sertifikat. Nah, untuk sertifikat yang saya gunakan sendiri ini merupakan sertifikat dari Let's Encrypt. Jadi nantinya untuk yang mau mencoba fitur mod SSL ini bisa mengenerate sendiri sertifikatnya, bisa menggunakan yang belum trusted atau yang yang self signet sertifikat juga nggak apa-apa kalau bisa digunakan. Nah, untuk chain-nya itu bisa menambahkan baris konfigurasi atau direktif, mohon maaf, bisa menambahkan ini ya di sini. Nah, bisa menambahkan direktif TLS certificate chain file, disesuaikan dengan chain-nya. Kemudian kita juga perlu menambahkan TLS protokol. Nah, TLS protokol ini digunakan untuk mengkonfigurasi direktif ini digunakan untuk mengkonfigurasi file SSL yang akan digunakan. Tuh. Versi dari SSL atau TLS yang akan digunakan. Kita bisa menggunakan direktif ini. Nah, dengan konfigurasi SSL ini, kita bisa simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita restart proyek TPD-nya, atau kita cek kembali apakah ada salah sintaks atau semacamnya. Nah, sepertinya sudah berhasil ya. Kita bisa langsung mencoba melalui FTP client FileZilla. Oke, kita disconnect terlebih dahulu ke channel sebelumnya. Nah, untuk connect-nya kita bisa quick connect ataupun kita bisa melalui site manager ini. Kita bisa masukkan IP-nya, misalkan 204, terus IP-nya kita masukkan, portnya juga 21, kita bisa milih yang eksplisit ini. Kita connect, misalnya boleh 2, yang pertama, connect, passwordnya kita masukkan passwordnya. Oh, ada error, out not understood. Nah, untuk error, kalau misalnya ada error kayak gini, itu kita bisa lihat lagi ke lognya. Kita akan pastikan apakah yang menjadikan error tersebut gitu. Kita bisa lihat di ini sudah saya share lagi kan ya si itunya terminal saya. Nah, untuk lognya itu bisa lihat di v/etc.pd.mt. Kita bisa lihat lagi di TLS. Nah, di sini untuk lognya itu harusnya ada di, nah di situ ada di var log private tls.log. Kita bisa lihat lognya di sana. Oke, kita lihat terlebih dahulu lognya. Oh, sepertinya tadi belum saya save ya. Soalnya tadi TLS itunya belum ada. Coba kita edit kembali. Ini ada yang tertinggal konfigurasinya. TLS protokolnya belum ada. Kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, TLS protokolnya tadi belum ada ya. Sekarang kita tambahkan.
Oke, kita tambahkan, kita cek kembali, kemudian kita restart FTPD-nya. Menggunakan perintah ctrl restart FTPD. Nah, kita akan coba lihat lagi tadi seperti yang sudah saya katakan, log dari FTPD saya. Di log FTPD, karena tadi kita ada kendala pada TLS, kita akan lihatnya di tls.log. Mohon maaf. Nah, control logs. TLS log seharusnya, mohon maaf. Oh, belum ada ya. FTPD. Kita cek lagi control logs-nya, belum ada log apapun. Tidak apa-apa, kita cek lagi. Kita akan pastikan apakah log tadi ada atau enggak. Berikan perintah ls minlah. Ternyata belum ada ya lognya. Kita akan pastikan kembali ke konfigurasi dari project.conf, apakah TLS tadi sudah tersimpan atau belum. Sudah, TLS lognya juga sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu restart kembali untuk memastikan, dan kita akan cek statusnya. Oke, project sudah running. Saya akan coba share lagi FileZilla saya. Kita akan coba connect kembali dengan user Juan. Nah, untuk sertifikatnya sudah berhasil. Ini kalau misalnya sudah menampilkan sertifikat begini, berarti untuk FTP dengan SSL sudah berhasil. Di sini kita bisa lihat sertifikat kita. Tadi sebelumnya saya sudah mengenerate dengan command name ftpd.co.id, itu menggunakan Let's Encrypt. Ini intermediate sertifikatnya. Ini sertifikat-sertifikat yang tadi kita tambahkan pada baris konfigurasi FTPD servernya. Kita bisa klik OK. Dan kita sudah berhasil masuk ke user Juan, karena tadi kita connect-nya ke user Juan. Bagaimana kalau kita menggunakan quick connect? Apakah bisa langsung connect seperti itu? Menggunakan SSL-nya, kita bisa langsung cek dengan quick connect, akses. Oh, lebih baik kita disconnect terlebih dahulu ya. Nah, kita coba quick connect. Nah, kalau misalnya quick connect itu dia nggak langsung memperlihatkan SSL-nya kayak gitu. Kita coba disconnect kembali, kita coba login dengan userbo. Kita coba login dengan userbo. Connect. Oke, di sini kita bisa lihat kalau sudah di statusnya itu udah ada initializing TLS, kemudian ada verifying sertifikat. Karena tadi kita sertifikatnya udah kita oke, jadi nggak muncul lagi sertifikatnya kayak gitu. Nah, dengan begini berarti SSL pada FTP itu sudah aktif. Nah, sekarang kita coba lihat lognya. Karena tadi lognya kan nggak ada ya. Kita akan coba pastikan kembali apakah lognya sekarang sudah ada atau belum. Kita coba cek lagi menggunakan peta ls. Password, passlog, FTPD. Dan kita cek. Nah, sekarang TLS lognya udah ada. Kita coba cek log kita tadi. Apakah sudah ada lognya? F, spacebar, log, FTPD, ls, log. Nah, kita coba login lagi, apakah nanti di log ini akan bertambah atau enggak. Kita akan coba kembali ke FileZilla kita akan coba disconnect. Nah, kita akan coba login lagi dengan besar Linda. Dengan quick connect juga ternyata langsung ya, itu kita bisa lihat di sini statusnya ada ini initializing TLS dan melakukan verifikasi sertifikat gitu. Dan TLS connection juga udah established. Sekarang kita cek pada log kita apakah sudah bertambah atau belum. Lognya sudah ada ya, berarti untuk SSL-nya sudah aktif dan juga dari lognya juga berfungsi kayak gitu. Sekarang kita akan coba lagi melakukan upload dan download tentunya menggunakan karena tadi kita sudah mendapatkan SSL ya, kita akan coba melakukan upload sama download. Kita sekarang akan coba upload foto mungkin. Saya akan coba share. Tadi kan kita sudah melakukan uploadnya melalui user Linda. Saya akan coba menggunakan user Juan, kita sesuaikan passwordnya. Kita akan menggunakan port yang sama.
Mohon maaf, dan connect terlebih dahulu. Oke, sekarang di sini saya punya file lagi gambar. Saya akan coba upload, karena sekarang kita udah menggunakan SSL per FTP. Sekarang ada error permission denied. Ini permission denied dikarenakan tadi dari home directory yang user Juan yang saat ini itu belum diberikan akses kepada Juannya, karena harusnya karena tadi kita baru buat si home directory-nya, jadi dia itu usernya itu dimiliki oleh user root, karena saya login sebagai user root. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Nah, misalkan pindah ke /home ya. Kita bisa lihat di sini. Kan tadi Juan itu diarahkan ke WordPress. Nah, kalau WordPress itu usernya masih root. Nah, kita akan berikan ownership Juan itu kepada directory WordPress menggunakan perintah chown. Kita ganti semua user miner itu untuk semua isi dari directory ini juga. Akan Juan ke WordPress. Oke, kita akan pastikan kembali apakah directory WordPress itu udah jadi ownership-nya udah menjadi Juan atau belum. Kita bisa lihat ownership-nya udah dibagi Juan, grupnya juga dari user Juan. Nah, sekarang kita akan coba lagi melakukan upload melalui FileZilla kita. Oke, kita coba upload kembali. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang kalau untuk uploadnya juga sudah menggunakan SSL, berbeda dengan sebelumnya, kayak gitu. Oke, sudah berhasil. Kita cek kembali pada directory WordPress kita, apakah sudah ada file yang kita upload. Kita cek. Oke, menggunakan inilah aja. Oke, untuk file yang tadi kita upload, filenya itu sudah berhasil terupload ke FTP server. Nah, kita akan coba download kembali. Apakah kalau download juga akan ada SSL atau dienkripsi oleh TLS? Kita akan coba download. Oke, untuk filenya, file 2 udah berhasil dan juga sama menggunakan sertifikat seperti itu. Oke, mungkin untuk demo kali ini cukup sekian. Jadi kita di demo kali ini sudah berhasil membangun FTP server. Kemudian kita juga sudah berhasil membuat user system agar bisa digunakan untuk menjadi user FTP. Kita udah bisa mengganti home directory usernya, sehingga pas kita akses melalui FTP client, dia itu menampilkan directory yang berbeda. Kita juga udah berhasil mengarahkan tiap user yang ada di dalam satu grup mengakses home directory yang sama atau home untuk FTP yang sama. Dan juga kita berhasil mengaktifkan FTP dengan sertifikat SSL atau dengan enkripsi TLS seperti itu. Nah, kurang lebih sekian presentasi dari demo yang saya sampaikan. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, Mas Juan, sudah selesai sesi materinya? Sudah. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Juan untuk materinya, sangat bermanfaat sekali, pengetahuan-pengetahuan serta informasi-informasi yang disampaikan. Oke, sebelum masuk ke dalam sesi tanya-jawab, nantinya saya ingin reminder kembali atau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar sore hari ini bahwa kami sudah mengirimkan link untuk feedback acara webinar di kolom chat. Jadi kita minta tolong dari rekan-rekan sekalian untuk memberikan masukan serta memberikan feedback mengenai webinar kali ini supaya kedepannya kami dari Cloud Kilat bisa mengadakan webinar yang lebih baik lagi. Kemudian juga saya ingatkan kembali bahwa pada webinar kali ini kami dari Cloud Kilat menyediakan voucher GoPay serta OVO untuk 5 pertanyaan terbaik dari rekan-rekan sekalian, yang nantinya pemenangnya akan dihubungi oleh tim marketing kami. Selain itu juga saya informasikan bahwa webinar kali ini sudah kami rekam, kami record, dan nantinya seluruh rekaman dari webinar kali ini dapat disaksikan ulang melalui channel YouTube kami di channel Cloud Kilat. Jadi yang
ketinggalan bisa nonton lagi dari awal pada channel YouTube kami. Sebelum menyaksikan ulang, kita minta tolong untuk di-subscribe terlebih dahulu, kemudian di-like dan di-share ke teman-temannya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung meninggalkan komentar di channel tersebut. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini tadi saat Mas Juan presentasi, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dari Mas Adi Kurniawan. Misalnya Nextcloud itu apakah termasuk FTP server? Itu pertanyaan yang pertamanya. Mau langsung dijawab oleh Mas Juan? Boleh ada pertanyaan selanjutnya? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua juga dari Mas Adi Kurniawan. FTP itu pakai protokol SMB ya. Kemarin yang rame ransomware WannaCry mengeksploitasi SMB, jadi banyak yang menyarankan SMB ditutup. Bagaimana mengamankannya? Oke, ada 2 pertanyaan, Om. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi mau langsung dijawab dulu aja, Mas Juan, silakan. Oke, kalau misalkan untuk Nextcloud juga itu kan sebenarnya dia lebih ke aplikasi untuk penyimpanan ya. Dia itu seperti jatuhnya mungkin bisa saya sebut contoh lain itu seperti Google Drive, dan dia juga sebenarnya bisa menggunakan FTP atau FTPS pada aplikasinya kayak gitu setahu saya. Nah, kayak gitu sih Mas. Kalau misalnya dari saya mungkin untuk Nextcloud juga kan salah satu kalau saya nggak salah tuh ada ada kayak plugin mungkin atau add-on untuk connect FTP server. Jadi dari untuk Nextcloud bisa Nextcloud itu untuk Nextcloud, terus FTP server juga kita aktifkan sendiri nantinya pada server kita kayak gitu. Jadi Nextcloud itu salah satu mungkin bisa jadi bukan FTP juga, tapi sebagai bisa kita aktifkan FTP pada Nextcloud gitu, kayak gitu yang saya tahu. Berarti pada dasarnya Nextcloud dan FTP itu merupakan services yang berbeda gitu ya Mas Juan ya? Iya. Oke, baik. Kalau gitu untuk pertanyaan pertama sudah dijawab mengenai Nextcloud itu apakah termasuk FTP server. Kemudian untuk pertanyaan keduanya Mas Juan, FTP itu pakai protokol SMB ya. Kemarin yang ramai ransomware WannaCry mengeksploitasi SMB, jadi banyak yang menyarankan SMB ditutup. Bagaimana mengamankannya? Apakah cukup dengan SSL saja atau ada trik lain untuk mengamankannya, Mas Dion? Kalau FTP itu protokolnya tersendiri ya, yang saya tahu. Jadi kalau untuk SMB itu FTP itu nggak pakai protokol SMB karena FTP itu udah protokol sendiri kayak gitu. Kemudian soal yang ransomware tadi ya, kemarin rame ransomware sampai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan untuk FTP sendiri itu sebenarnya belum aman karena saat kita melakukan, dia tuh sama sekali belum dienkripsi, mulai dari kita login, kemudian kita bertukar data itu nggak ada enkripsi. Jadi kalau misalkan ada memang orang yang mengerti untuk mengambil data-data tersebut, itu bisa langsung di tag gitu data-datanya dari melalui jaringan itu bisa langsung diambil. Nah kalau untuk mengatasi misalkan ada di FTP kendala kayak gitu, itu salah satu caranya dengan SSL tadi yang udah saya demokan. Jadi kita aktifkan SSL pada FTP server kita menggunakan FTP kayak tadi. Nah, misalkan untuk Samba, itu yang saya tahu ada di Windows bisa dipakainya ya. Untuk keamanannya saya belum bisa jawab sih karena saya di sini fokusnya ke SMB ke FTP doang sih Om gitu. Aku belum coba cari-cari tentang Samba kayak gitu. Kurang lebih jawabannya. Paling kalau misalnya untuk FTP tadi bisa menggunakan SSL kayak gitu untuk enkripsinya. Berarti untuk pertanyaannya itu pertama FTP itu pakai protokol SMB ya? Berarti jawabannya tidak karena FTP itu menggunakan protokol sendiri. Ya. Kemudian untuk mengamankan FTP-nya itu bisa menggunakan SSL atau dari SMB-nya itu ada cara lain yang nanti bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Seperti itu ya Mas Juan ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Juan untuk jawabannya. Semoga menjawab dari 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Adi Kurniawan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fauzan. Sore Kak, kebetulan aku lagi belajar mengenai IT security.
hal apa yang membedakan antara FTP server dengan FTP VM? Dalam segi aspek security, idealnya yang dicek mengenai celah keamanan kerentanan di mana ya Kak? Karena banyak beberapa institusi file FTP di-share atau bebas diakses dan membuat orang bisa mengambil data. Mungkin maksudnya dari FTP server sama VM ini maksudnya virtual machine di VirtualBox atau gimana ya? Kalau misalnya FTP server yang kita praktekkan tadi kan itu diinstalkan juga di virtual machine, tapi maksudnya virtual private server atau VPS atau layanan dari Cloud Kilat, layanan Cloud Kilat 2.0. Nah, kayak gitu. Jadi untuk FTP server itu disimpan pada atau dikonfigurasi pada sebuah VPS. Nah, kalau misalkan tadi soal keamanan security idealnya yang pastinya FTP server tadi install di sebuah server gitu, di sebuah VM. Nah, untuk yang tadi bebas akses itu mungkin maksudnya seperti repository ya. Jadi itu tuh sebenarnya ada di Project TPD juga untuk mengakses untuk mengaktifkan user anonymous namanya. Jadi pas kita akses FTP servernya menggunakan FTP client, itu dia tidak perlu menggunakan password ataupun user gitu untuk mengaksesnya. Jadi saat kita akses FTP client-nya misalkan lewat web browser nih, kita langsung masukin IP-nya aja di kolom URL, itu dia akan langsung membuka karena kita menggunakan user anonymous. Nah, dari segi keamanan tentu itu kurang baik. Nah, namun untuk mengatasinya tentu bisa lewat yang tadi ada, atau kita bisa menggunakan SFTP. SFTP itu yang tadi saya jelaskan di awal, dia itu enkripsinya menggunakan SSH dari segi protokol juga sudah berbeda dengan FTP biasa. Kalau FTP biasa menggunakan port 21, kalau misalnya untuk SFTP itu menggunakan port SSH kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Om. Jadi kalau FTP server itu tentunya diinstalnya pada sebuah server. Jadi emang kalau misalkan saya coba cari-cari juga referensinya, lebih bagus untuk FTP itu digunakan secara lokal. Jadi hanya koneksi lokal dari misalkan kantor ataupun sebuah institusi yang menggunakan FTP, jadi hanya bisa diakses oleh koneksi lokal aja gitu. Jadi nggak bisa orang luar akses supaya keamanan di dalam server kita itu lebih terjamin. Kurang lebih kayak gitu. Berarti untuk pertanyaannya itu idealnya yang dicek itu kerentanan lebih baik disarankan untuk menggunakan koneksi internal aja. Jadi tidak dibuka untuk publik seperti itu ya Mas Juan ya? Ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Fauzan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky Putra Hidayat. Halo, selamat sore Mas. Maaf Mas, izin bertanya mendasar. Untuk FTP server sendiri standarnya, prinsip kerjanya seperti apa ya? Apakah ada yang membedakan dengan Google Drive dan sejenisnya? Untuk standarnya ya, kalau misalkan standar yang dimaksud itu sebenarnya saya juga masih bingung dengan standar yang dimaksud, apakah standar dari RFC-nya atau bukan. Saya tahu untuk FTP itu emang diatur melalui ada standarnya dari RFC gitu. Untuk RFC-nya itu ada di RFC 959, mungkin bisa dicek lagi sama masnya gitu ya untuk standarnya. Nah, kemudian untuk dari FTP juga itu kan antara klien ke server atau sebaliknya. Nah, mungkin standarnya juga kayak gitu. Jadi ada satu atau lebih server atau perangkat yang menggunakan FTP-nya. Jadi gimana ya maksudnya? Saya bingung jelasinnya. Jadi untuk FTP itu perlu adanya satu perangkat atau lebih untuk memulainya. Jadi ada yang menjadi klien, ada juga yang menjadi server. Nah, untuk prinsip kerjanya seperti yang sudah disampaikan pada yang sebelumnya, dia itu perlu, jadi dari klien itu perlu melakukan request kepada server. Requestnya itu seperti apa? Seperti login yang pertama, nanti dari servernya dia akan menerima data kredensialnya, kemudian juga kalau misalnya data kredensial atau login kredensialnya itu sudah valid, dia akan bisa dari FTP klien atau user itu atau dari kliennya bisa menjalankan perintah-perintah FTP seperti yang tadi kita udah coba dengan melihat isi direktorinya, melakukan listing, kemudian melakukan upload ataupun download. Nah, untuk upload dan download sendiri juga itu dilakukan pada data channel seperti yang sudah saya sampaikan di PPT saya yang sebelumnya. Mungkin bisa saya tampilkan kembali. Nah, di sini untuk cara kerjanya. Kurang lebih kayak gini. Jadi
harus ada request dulu dari klien, kemudian server akan memfasilitasinya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada pertanyaan soal apa perbedaannya dengan Google Drive ya. Mungkin tadi pertanyaannya sama kayak yang Nextcloud tadi. Kalau misalkan Google Drive atau Nextcloud itu adalah yang saya tahu itu sebuah CMS atau sebuah perangkat, sebuah website gitu yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, untuk misalkan menyimpan datanya sendiri, setahu saya untuk Nextcloud dan Google Drive itu disimpannya ke database langsung gitu. Jadi diuploadnya tuh nggak melalui FTP. Kalau misalkan secara fungsinya mungkin menurut saya sendiri mirip. Jadi kita mengupload file dari klien ke server. Namun kalau misalnya untuk secara penyimpanannya, FTP ini langsung disimpan ke server. Sedangkan untuk Nextcloud ini juga disimpannya akan ada di database. Kan kalau misalnya untuk install Nextcloud itu perlu ada database server ya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk perbedaannya. Oke, baik. Kalau gitu Mas Juan, terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Putra Hidayat. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Mas Rizky Amanda Herman. Untuk sertifikat SSL yang digunakan, apakah tergantung dari FTP server yang digunakan? Karena setahu saya sertifikat SSL itu extensionnya .crt, .key, ataupun .share. Oh iya, kan tadi kalau saya itu menggunakannya .pem ya. Coba saya perlihatkan lagi sertifikat SSL saya. Saya akan perlihatkan itu saya, apa namanya, sertifikat saya. Sertifikat. Nah, ini kan yang maksud Mas tadi tuh biasanya kan sertifikat tuh isinya .crt, kalau nggak .key, dan juga .csr untuk CSR-nya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan PEM? Di sini biasanya kalau .pem itu udah biasanya udah gabungan, Mas. Misalkan kita cek dulu salah satunya. Nah, jadi biasanya di dalam .pem itu sudah ada sertifikatnya, kemudian udah ada intermediate sertifikatnya, dan juga ada key-nya di dalam. Jadi biasanya di dalam .pem itu nggak cuma isinya nggak cuma file CSR-nya aja, kemudian atau sertifikatnya aja atau .key-nya aja kayak gitu. Jadi isinya itu kayak ada lebih dari satu file gitu, Mas, di dalamnya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk sertifikat yang .pem tadi. Sebenarnya bisa menggunakan .pem juga, cuman kan di sini saya menggunakan sertifikatnya dari Let's Encrypt. Jadi saya ketika get-read itu otomatis apa ya namanya? Otomatis dibuat sama si chatbot-nya. Kan pas saya install Encrypt di Setos 7 itu menggunakan chatbot. Jadi pas saya install itu otomatis dia membuat file sertifikat dan lain-lainnya itu, atau dan private key-nya itu menggunakan ekstensinya .pem seperti itu. Lebih kayak gitu. Jadi isinya itu campuran kayak gitu. Oke, berarti file .pem itu sudah campuran antara beberapa file yang tadi ditanyakan oleh Mas Rizky Amanda Herman ini ya. Betul. Oke, baik. Kalau gitu semoga menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Andara. Halo sore, apakah di Pro FTPD bisa di limit speed upload atau download? Dan apakah juga bisa di set aktif atau pasif FTP? Terima kasih. Oke, yang pertama untuk limit speed upload dan download. Saya sempat nyari, kalau misalkan untuk limit itu, limit speed-nya kan ya? Speed upload dan download. Kalau misalkan yang saya sampaikan sebelumnya, itu untuk limit, misalkan limit apa namanya? Limit filenya, jadi besaran filenya itu di limit itu bisa. Jadi ada direktifnya, itu namanya max store file size sama max store, max retrieve size. Nah, untuk file-file tersebut, untuk kedua direktif tersebut bisa melakukan limit kalau misalnya nanti sebuah user itu maksimal uploadnya itu berapa dan maksimal downloadnya berapa. Tapi untuk melakukan limit pada speed itu saya juga belum pernah coba ya, tapi mungkin bisa menggunakan directive transfer rate, tapi saya belum coba itu bisa si direktifnya itu berjalan atau enggak, saya belum pernah coba gitu. Tapi kalau misalkan dari situs ProFTPD-nya bisa dicek di proftpd.org,
itu ada yang namanya transfer rate. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Andara tadi atau Kak Andara. Jadi saya sebenarnya belum coba untuk yang itu, tapi kalau misalkan untuk limit uploadnya, limit downloadnya, itu saya udah pernah cobain sih kalau yang itu. Tapi kalau untuk yang transfer rate saya belum coba. Oke, gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Andara. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Mas Juan, ini ada dari Kak Faisal Hafid. Tadi dibilang bahwa FTP itu kurang aman, nggak ada enkripsi. Nah, kalau semisal kita ganti tuh si port FTP data, transfer dan komennya serta ditambahin SSL, itu udah cukup belum buat segi keamanannya? Sebenarnya kalau misalnya untuk dari segi keamanan itu relatif ya, tergantung dari si administratornya. Kalau menurut saya sendiri itu udah cukup aman, apalagi kalau misalkan hanya digunakan atau untuk FTP-nya ini hanya digunakan untuk dari segi kantor aja. Jadi yang pertama kan kita tahu kalau default-nya dari FTP itu menggunakan port 21. Dari Pro FTP ini juga dia bisa mengganti port default-nya. Tapi disarankan untuk port yang digunakan itu, port yang digunakan pada FTP nantinya yang diganti, itu menggunakan port di luar yang udah digunakan oleh sistem, kayak gitu. Nah, kemudian untuk SSL tadi juga itu udah cukup sebenarnya, karena FTP itu untuk keamanan juga salah satunya menggunakan SSL. Atau kalau mau lebih aman lagi, bisa menggunakan firewall. Nah, kalau tentang firewall juga sebenarnya udah kita sempat bahas pada webinar sebelumnya. Jadi kalau misalkan Mas pengen tahu tentang firewall, bisa ngecek langsung di YouTube kita, webinar yang bahas tentang firewall, kayak gitu sih. Oke, baik. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Faisal Hafid. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi webinar kali ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk sesi tanya jawabnya ini sudah kita tutup. Jadi sesuai tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita dari Cloudkilat menyediakan saldo OVO ataupun GoPay untuk pertanyaan terbaik. Jadi nanti dari beberapa pertanyaan ini akan kita pilih, akan kita diskusikan lebih lanjut dengan tim internal kami untuk dipilih pemenangnya. Jadi nanti yang menang itu akan dihubungi langsung oleh tim Cloudkilat. Jadi mohon ditunggu aja untuk pengumuman pemenangnya. Kemudian juga saya ingin mengingatkan bahwa untuk webinar kali ini sudah kita rekam dan nantinya hasil rekamannya itu akan melalui proses editing terlebih dahulu dan akan kita upload ke channel YouTube kita di @cloudkilat. Jadi rekan-rekan sekalian bisa langsung mengunjungi channel YouTube kita karena tadi kita sudah menjalankan juga beberapa webinar dan juga sudah kita upload juga di channel YouTube tersebut. Mungkin juga bisa bermanfaat untuk menambahkan informasi serta pengetahuan lebih lanjut lagi mengenai produk serta layanan yang kita sediakan. Oke, sebelum kita tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Juan dan juga Mas Robi Yasin karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di webinar Cloudkilat pada sore hari ini. Jadi terakhir, jangan lupa untuk kunjungi sosial media kita di Facebook, Twitter, serta Instagram dengan username @cloudkilat. Jadi apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan seputar produk dan layanan yang disediakan oleh Cloudkilat, bisa menanyakan kepada kami melalui media-media tersebut. Ada di Facebook, fanpage, ada di Instagram, serta Twitter. Kemudian apabila ingin mengetahui tutorial-tutorial serta webinar-webinar yang sudah kami adakan sebelumnya, itu juga bisa disaksikan kembali melalui channel YouTube Cloudkilat. Jadi sebelum menyaksikan tayangan-tayangan webinar kami atau menyaksikan konten-konten yang ada di YouTube-nya Cloudkilat, mohon bantuannya untuk di-subscribe terlebih dahulu, kemudian di-share, dan juga di-like. Dan apabila bermanfaat, serta ada pertanyaan-pertanyaan seputar konten tersebut, bisa ditanyakan langsung di kolom komentarnya. Oke, akhir kata saya Krisna undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.